Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Marsalita Debi, unit kerja saya di SMP Negeri 3 Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran? Yang saya pelajari adalah pengertian dari empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan keinginan orang lain. Singkatnya, empati adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati terdiri dari dua faktor, yaitu faktor kognitif, di mana kita harus tahu bagaimana rasa marah, bahagia, sedih yang terjadi dari dalam diri kita. Yang kedua adalah faktor afektif, yaitu bagaimana cara diri melihat dan memahami apa yang terjadi di luar diri kita atau apa yang dirasakan orang lain. Lalu, apa sih manfaat dari empati? Yang pertama, dapat mengerti apa yang diinginkan dan dirasakan orang lain. Yang kedua, menerima orang lain dengan apa adanya. Yang ketiga, memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain. Dan yang keempat, bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, bagaimana mengasah empati? Yang pertama, kita harus perhatian terhadap kondisi sekitar. Jadi di sini kita harus peka terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Lalu yang kedua, menerima perbedaan. Kita harus menerima keberagaman yang telah dianugerahkan oleh Allah tanpa membeda-bedakan dan mengecualikan. Yang ketiga yaitu dengan menjadi pendengar yang aktif. Bagaimana menjadi pendengar yang aktif? Yang pertama, kita harus melakukan kontak mata. Yang kedua, kita harus menghindari gangguan dengan mencari tempat yang nyaman pada saat lawan bicara kita bercerita kepada kita. Lalu mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak diketahui. Dan kita juga dapat mengulang ketika berbicara dengan mereka atau berparafrase. Misalnya ketika kita mendengar bahwa seseorang yang sedang bercerita kepada kita mereka sedang sedih, maka kita bisa mengulang kata-katanya. Semisal, oh jadi Bapak tadi mengatakan kalau Bapak sedang sedih ya. Lalu yang terakhir adalah dengan tidak memotong pembicaraan orang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih empati? Setelah saya mengerjakan lembar aksi 1, saya berlatih tentang bagaimana cara mendengar dengan empati atau mendengar aktif, sehingga saya dapat memahami emosi yang terjadi kepada orang lain dan bagaimana cara menanggapi ketika kita berbicara dengan orang lain. Pertanyaan ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar agar menerapkan empati dan perencanaan materi pembelajaran? Tips saya yang pertama adalah memahami keresahan murid dalam belajar. Kita sebagai guru perlu peka terhadap situasi murid, amati emosi murid saat belajar dengan aktivitas tertentu, diskusikan minat dan perasaan apa yang ingin dimunculkan dalam belajar. Tips yang kedua adalah menggunakan permainan dengan tingkat kesulitan untuk memetakan kebutuhan murid. Permainan memberikan rasa menyenangkan dan menantang bagi murid. Guru tidak perlu membuat permainan baru, bisa menggunakan permainan sederhana yang sering kita mainkan, tetapi buat tingkat kesulitan supaya kita bisa memetakan kebutuhan belajar murid. Lalu yang ketiga adalah memperkuat relasi antar guru dan murid. Guru perlu mendengarkan aktif kesulitan murid dalam menyelesaikan tantangan tugas. Murid akan punya kebutuhan yang berbeda-beda sehingga akan lebih mudah untuk memberikan bantuan kepada murid. Sekian latihan mandiri pada program Semangat Guru 2, materi empati dan perencanaan pembelajaran. Semoga membawa manfaat. Dan jangan lupa untuk mengikuti program Semangat Guru angkatan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.